Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita masih bareng di Sukses 40 bareng sama saya Denny Agung Riazi. Baik, setelah video yang sebelumnya ngebahas masalah passive income dengan Kang Reza, dan sekarang kita bahas tentang salah satu passive income yang saya senang, yaitu saham. Jangan kamu lewat dan tetap tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, dan share kalau ada teman-teman yang memang perlu informasi tentang saham yang akan kita bahas di video saat ini. Masih semangat kita bahas tentang pendapatan pasif yang memang bisa dihasilkan melalui saham. Apa itu saham dan bagaimana untuk bisa melihat saham dengan baik akan kita coba pelajari dan diajarkan ke teman-teman di saat ini. Baiklah, untuk saham sendiri guys, sebenarnya kalau misal kita bilang pemodalan itu merupakan modal dari perusahaan. Kita misalkan di salah satu perusahaan Indofood atau apapun, kita sebut merek apa ya. Nah itu kita punya saham, berarti kita nanam modal di perusahaan itu, dan nanti si pemilik perusahaan itu membagikan sebagian keuntungan yang memang mereka dapatkan pada saat melakukan RUPS. Jadi profit number one itu dividen yang memang dibagikan langsung guys dengan saham yang kita miliki oleh perusahaannya. Nah, ada keuntungan kedua guys, kalau saham itu sendiri punya kenyataannya akan naik harga dari pembelian kita, dan itu akan memiliki harga yang lebih tinggi dibanding dengan pembelian awal. Itu keuntungan nomor 2 guys. Jadi dividen yang pertama, yang kedua itu kenaikan dari harga sahamnya itu sendiri. Saya bilang seperti ini karena posisinya saya tahu, saya beli kemarin salah satu saham yang saya punya itu di level 300 rupiah per lembarnya, dalam posisi hanya dalam 3 atau 4 bulan sekarang itu harga satu lembaran saham itu naik jadi 520 guys. Jadi hampir 220 ya, kenaikannya 220, itu jadi profit yang kita dapatkan. Cuman saya sarankan menurut beberapa usulan dari investor yang sudah senior untuk melakukan beberapa langkah sebagai investor awal. Yang pertama banget itu seperti yang sudah saya sampaikan, jangan sampai teman-teman memiliki utang piutang yang kategorinya kalau bahasa Inggrisnya bad debt lah ya, utang yang buruk lah ya. Artinya gini, kenapa? Karena investasi saham itu sendiri profitnya hanya sekitar 10% per tahun. Jadi kalau per bulan juga dapat 10%, dikurangi dengan resiko yang namanya inflasi 2%, teman-teman hanya mendapatkan keuntungan 8%. Terbayang dong kalau misalkan utang yang memang punya bunga yang lebih besar dibanding 8%, uang kalian tergerus guys, karena posisi saham adalah long term investment. Karena posisi saham sekali lagi tidak bisa melakukan swing trading atau jual saat naik, beli saat turun. Itu saya tidak rekomendasikan karena menurut Warren Buffett sendiri. Kedua, tunda dulu yang namanya keuntungan teman-teman atau kenyamanan teman-teman.
atau bahasa Inggrisnya mah gratifikasi lah. Jadi jangan buru-buru ngelihat, oh ya profit harus dijual nih sekian karena posisinya ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi, karena saham adalah jangka panjang investment, more than 3 years ya. 3 tahun baru ada profitnya. Jadi bersabar, menunda gratifikasi atau kenyamanan hidup dulu. Yang ketiga, jangan terlalu tergesa-gesa untuk melakukan penjualan unit saham yang kita punya. Nah, sebelum melakukan investasi saham sendiri, teman-teman bisa melihat dulu prospektus dari perusahaannya. Misal dengan perusahaan yang bagus dan dikelola dengan baik, itulah teman-teman membeli saham dari perusahaan itu. Jangan sampai membeli dari perusahaan abal-abal. Jadi kita punya jaminan juga bahwa perusahaan itu akan tetap berdiri tegak selama 3 tahun. Jadi harus dilihat prospektusnya, kira-kira visible atau tidak si perusahaannya. Jangan asal masuk ya. Yang kedua, di dalam laporan keuangan perusahaan agak sedikit ngejelibet lah ya. Jadi teman-teman lihat dulu nanti guys, untuk beberapa bukan kode ya guys. Jadi untuk beberapa indikator yang memang menunjukkan bahwa perusahaan ini baik atau buruk. Contoh, itu return on asset atau bahasanya ROA guys. Jadi return on asset itu artinya gini, seberapa gede sih si perusahaan itu dengan aset yang dimiliki bisa memiliki profit gitu. Jadi semakin besar nilai ROA, berarti semakin besar potensi perusahaan itu untuk dapat menghasilkan profit atau keuntungan. Nah, yang ketiga, return on equity guys. Jadi balik lagi, lihat dulu ada satu tadi ROA, yang kedua ROA-nya return on equity. Jadi berapa gede sih dia dapat keuntungan dari modal yang dia punya. Equity itu modal guys, jadi dari mulai aktivitas mesinnya atau apanya cukup bikin besar ROE, berarti makin gede juga dia bisa mendatangkan keuntungan. Indikator ketiga yang saya sedikitnya perhatikan, bukan sedikitnya ya, yang saya perhatikan juga pada saat menanamkan saham ataupun menanamkan modal di satu perusahaan itu, ada namanya cash ratio guys. Jadi cash ratio ini berapa gede sih duit yang dia punya. Semakin besar cash ratio, berarti akan jauh lebih baik untuk si perusahaan itu menjalankan aktivitasnya. Yang ketiga, kategori indikator keempat yang saya perhatikan di dalam laporan keuangan itu adalah yang namanya debt to service ratio, artinya berapa sih utang yang dia punya gitu. Kadang-kadang kayak semacam satu perusahaan itu ada yang namanya kredit investasi, modal kerja dari bank ataupun misalkan pinjaman dari pihak ketiga, itu berakibat fatal guys. Kalau misalkan itu gede, bahkan lebih gede banding cash ratio, ada kemungkinan saat si perusahaan itu mengalami bankruptcy atau bangkrut, itu cashnya, duitnya nggak bisa cover si utangnya. Jadi perhatiin 4 indikator dari laporan keuangan yang memang kamu bisa lihat. Pertama, yang terpenting debt service ratio, DSR-nya, utangnya dapat berapa, cash ratio, duitnya ada berapa, terus ROA, return on asset yang dia punya. Yang ketiga, ROE, return on equity atau modal yang dia punya sendiri, berapa sih profitnya yang dia bisa dapatkan guys. Nah, itu beberapa hal yang harus kamu perhatikan pada saat
menanamkan modal atau membeli saham satu perusahaan. Lihat prospektusnya, lihat laporan keuangan, teliti dulu si perusahaannya, misal Indofood atau produk-produk lain seperti Garuda atau Jamu lah sudah muncul, mungkin lebih enak juga karena menguntungkan juga, dia selalu membagi. Oh iya, satu lagi guys, teliti juga apakah perusahaan itu suka ngebagi dividen pada saat ROPS atau tidak gitu. Kalaupun misalkan dia aktif ngebagi dividen ataupun profit yang memang dia dapatkan kepada para pemegang sahamnya, berarti sangat dipastikan bahwa itu perusahaan yang memang punya duit gede guys. Jadi cek semuanya. Nah, untuk melakukan saham itu sendiri, gimana sih Kang atau gimana sih Pak untuk bisa membeli saham? Itu yang namanya penjual saham, ada yang kamu perlu bisa tahu, itu emiten saham yang menjual saham dari bursa efek yang ada di Indonesia. Nah, untuk pendaftaran ke emiten saham sendiri itu harus kalian miliki akunnya dulu, baru bisa melakukan jual beli saham. Thank you. Nanti kita coba lagi untuk membahas tentang aplikasi ajaib. Jangan lupa klik like and subscribe dan komen kalau kamu semua ada pertanyaan yang kumaha sih teknisna, kumaha sih naonna, silakan komen di bawah sebanyak-banyaknya, dan insya Allah nanti akan saya bahas dan balas juga satu persatu. Thank you untuk gabung dengan kami di Sukses 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.